Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Masih punya pengharapan? Bulan Mei ini temanya tentang harapan. Buat orang Kristen memang tidak asing ya. Kalimat seperti ini beda loh ya dengan agama lain. Kalau Kristen itu biasanya selalu, udah biasalah, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Jesus is my hope. Kayak udah ada stiker-stiker tulisan di kaos-kaos seperti itu. Tapi kalau kita mau jujur, kita kan sering kecewa sebetulnya. Karena apa yang kita alami itu tidak seperti itu. Gak cocok. Kita rasa Tuhan itu PHP. Bener gak? Mungkin saja saudara datang ke tempat ini, saudara itu sebenarnya tidak punya pengharapan. Nah, di dalam kehidupan kita itu penting sekali kita punya pengharapan. Kenapa? Karena orang kalau tidak punya pengharapan itu tidak punya motivasi. Produktivitas menurun, bahkan bisa tidak produktif. Mulai cemas, depresi, dan bahayanya pengen cepet-cepet mati. Betul gak? Rasanya semua sudah buntu, males aku hidup ini untuk apa? Dan tidak sedikit orang yang bunuh diri karena tidak punya pengharapan. Dan putus asa, tidak punya pengharapan, ini juga dialami oleh umat Tuhan. Kita mau belajar dari kisah bangsa Israel di zaman Yehezkiel. Jadi bangsa Israel waktu itu abad ke-6 sebelum Masehi kira-kira, bait suci yang dibangun oleh Salomo diruntuhkan, Yerusalem dihancurkan, dan orang Israel dibuang ke Babel. Dan kita baca di Yesaya 37 ayat 1-2. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat ini mengatakan tulang-tulang itu amat kering. Itu menggambarkan keputusasaan, menggambarkan tidak adanya harapan. Dan kalau kita baca di ayat 11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Di dalam terjemahan bahasa Inggris Good News Bible dikatakan without any hope, with no future. Bangsa Israel, bangsa pilihan, mengalami apa yang namanya hopelessness, tidak punya pengharapan lagi, seolah-olah tidak mungkin bisa hidup lagi. Tulang-tulangnya sudah sangat kering. Kalau sangat sering itu pasti durasinya juga sangat lama. Dan kalau kita baca terus di dalam kitab Yehezkiel 37 ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena Tuhan sanggup memberikan nafas, Tuhan sanggup memberikan rohnya sehingga menjadi hidup kembali. Mungkin saat ini saudara sedang merasakan seperti umat Israel ini. Aduh, nggak mungkin lah, udah parah, kantong kering ini, kanker ini udah parah gitu ya. Tetapi saudara harus dengar pagi hari ini, harapan itu sungguh ada di dalam Tuhan Yesus. Ada satu lagi kisah di Alkitab yang menarik sekali untuk kita renungkan, yaitu kisah Naomi dan Elimelech, suaminya. Di zaman Naomi dan Elimelech ini hidup, ya, itu zaman Israel tidak ada raja, jadi diperintah oleh hakim-hakim. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim di pasal yang terakhir, Hakim-Hakim 21 ayat 25,
Hakim-Hakim ini kitab sebelum Rut. Dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi waktu itu terjadi kelaparan di Bethlehem, tempat Naomi dan Elimelech tinggal. Bethlehem itu artinya house of bread, rumah roti. Dan karena terjadi kelaparan di Bethlehem, Elimelech dan Naomi mengajak dua anaknya untuk pindah dari Bethlehem ke Moab. Dan Moab ini adalah bangsa dari keturunan insesnya Lot dengan putrinya, dan bangsa yang dimurkai Tuhan. Dan Moab ini sering sekali bermusuhan dengan bangsa Israel. Saudara tahu apa artinya Elimelech? Nama Elimelech, ya, nama di zaman Alkitab itu tidak sekedar bicara tentang identitas. Mungkin di zaman kita sekarang nama juga bukan sekedar identitas, tetapi nama itu punya makna yang lebih dalam. Nama itu bisa menggambarkan satu harapan. Nama bisa menggambarkan satu keadaan. Dan nama juga bisa menggambarkan iman, pengalaman hidup seseorang. Contohnya, saudara, kalau ada orang namanya Nova, pasti lahirnya bulan November, ya kan? Kalau ada orang yang namanya Leo, pasti Agustus. Cuman Toto, bukan Leo tapi Agustus. Nggak tahu apa arti nama Toto. Kalau ada orang namanya Natalia, lahirnya pas hari Natal, ya kan? Nah, kalau ada orang pas hamil ngidam bakpao, nama anaknya Pau-Pau. Iya kan? Jadi ada juga orang Jawa, karena waktu melahirkan kondisi keuangannya parah, dia kasih nama anaknya Prihatin. Nah, jadi nama ini punya makna yang dalam. Dan apa arti nama Elimelech? Elimelech itu artinya Tuhanku adalah raja. Jadi ini menggambarkan satu pengakuan bahwa Tuhan Allah itu raja dalam hidupnya, yang berkuasa atas hidupnya. Tapi ironisnya, pada saat terjadi kelaparan, Elimelech mengambil keputusan untuk pergi ke Moab, bangsa yang dimurkai Tuhan. Dan ini seolah-olah tindakannya Elimelech ini bertentangan dengan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak, kasih nama anak kita dengan harapan, kasih nama Timotius, Abednego, Daniel, Yohanes, apalagi nama-nama Alkitab. Saudara harus didik anak saudara untuk mengerti siapa tokoh Alkitab ini. Makanya kalau kita tidak didik anak kita, banyak orang-orang nama Andreas, Paulus, Joshua itu ada di penjara. Saudara harus tidak sadar, oh ini namanya bagus Daniel, ada di penjara karena percabulan misalnya. Jadi hati-hati waktu memberi nama. Kalau kita kepengen anak kita punya iman seperti Abraham, didik anak kita, kamu mami kasih nama Abraham. Karena apa? Didik, ajarin untuk mengenal Tuhan. Ada banyak orang pakai nama Alkitab tetapi menjadi penipu. Betul? Dan Elimelech pergi ke suatu bangsa yang tidak percaya Tuhan. Elimelech pikir di Bethlehem kelaparan, jadi kalau aku pindah ke Moab, ekonomiku akan membaik. Nah, biasanya kalau ada masalah ekonomi di satu keluarga atau di dalam diri seseorang punya masalah ekonomi, kita sering dicobai untuk memprioritaskan kesejahteraan ekonomi daripada perlindungan rohani. Matius 6 ayat 33, udah lupa? Apa itu Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu sudah lupa. Jika orang punya tawaran kerja di suatu tempat, dan tawaran kerja itu bisa mendatangkan uang yang sedikit lebih banyak,
dari sebelumnya, maka biasanya orang itu akan berasumsi bahwa tempat yang dituju itu adalah tempat yang tepat. Kadang-kadang berkat Tuhan bisa begitu. Kita dikasih peningkatan pendapatan yang lebih besar dengan cara pindah, supaya apa? Supaya selain kesejahteraan kita lebih baik, kita juga bisa dipakai Tuhan di tempat itu dengan keuangan yang lebih baik untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Tapi kadang-kadang juga itu bukan dari Tuhan. Nah, seringkali ada banyak orang yang sehat kerohaniannya, di gereja yang tepat, yang cocok, punya komunitas rohani yang bertumbuh dengan baik, pergi pindah ke tempat hanya untuk gaji yang sedikit lebih besar. Mereka dapat sedikit lebih besar uangnya, tetapi minim kehidupan rohaninya. Jadi itu harus menjadi pertimbangan, karena Elimelech juga seperti itu. Dan Elimelech tadi apa artinya? Arti namanya My God is King. Jadi seringkali kita juga begitu, Tuhan Engkau Rajaku, Tuhan aku percaya rencanamu indah, aku percaya Tuhan Kau berikan aku yang terbaik. Tapi Tuhan, ini cewek sudah lama aku tunggu-tunggu, ini ready, tersedia di depan mata, tapi enggak cinta Tuhan, enggak kenal Yesus. Gimana? Kadang-kadang kita juga mengaku, Tuhan aku percaya rencanamu masa depan yang penuh pengharapan, tapi Tuhan bulan ini lagi seret, skip persepuluhan ya, Tuhan kan Kau yang paling mengerti kondisiku, Tuhan pasti paham lah. Jadi kadang-kadang apa yang kita percayai dengan apa yang kita lakukan itu tidak sama. Dan Elimelech pindah ke Moab berharap ekonominya menjadi lebih baik. Dan secara ekonomi manusia itu wajar, memang begitu gitu ya, kalau ekonomi manusia. Seperti saya tadi bilang, di zaman hakim-hakim semua berbuat menurut apa yang benar, menurut pandangannya sendiri. Jadi Elimelech juga begitu, dia melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Makanya saudara, sebetulnya zaman sekarang juga masih itu terjadi. Kita sering, benar kan? Kita sering melakukan apa yang benar menurut kita. Makanya Amsal 3 ayat 5 ini terus mengingatkan kita, janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Elimelech melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka menjauh dari umat Tuhan, membawa 2 anaknya, sehingga anaknya menikah dengan orang Moab, orang yang tidak kenal Tuhan. Buat anak-anak muda yang mulai PDKT, lagi asik chatting-chatting dengan orang-orang dengan yang tidak mengenal Tuhan, kalian bisa bayangkan, kalian mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja, penguasa tunggal dalam hidupku. Apakah kalian bisa menghabiskan seluruh kehidupan kalian dengan orang yang tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja? Bagaimana kita bisa menghabiskan hidup dengan orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja? Dan Elimelech pindah ke Moab berharap dia dan keluarganya tidak mati. Tapi apa yang terjadi? Elimelech dan kedua anaknya mati di Moab. Mungkin kita ini berpikir, karena kondisi tidak baik, kita berpikir untuk pindah. Aduh, pindah kemana ya? Kayaknya ke Hong Kong. Pindah kemana ya? Mungkin ke Taiwan. Tapi saudara, mungkin saudara secara fisik tidak mati, tetapi kerohanian saudara bisa mati. Mengapa Elimelech bisa pindah ke bangsa yang tidak kenal Tuhan, menjauh dari umat Tuhan? Tentu saja karena Elimelech itu sudah putus asa, dia hilang harapan. Jadi saat kita sulit, putus asa, hilang harapan, saudara, Moab
itu tampak menggiurkan. Jadi bisa dimengerti, Elimelech sebagai kepala keluarga, dia khawatir akan masa depan keluarganya. Tapi Elimelech mengambil sikap, bertindak menurut apa yang baik menurut dia sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga begitu. Kita ini mewarisi ribuan janji Tuhan, hampir 8.000 janji. Tapi kenapa kita ini datang, mungkin saja ya saudara, saudara datang ke ibadah ini sudah dingin hatinya sama Tuhan. Saudara sudah kecewa, saudara tidak punya pengharapan lagi, sudah buntu. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak punya pengharapan? Itu tidak ujuk-ujuk saudara, tapi pasti ada awalnya. Kenapa kita bisa menjadi orang yang tidak punya pengharapan? Biasanya orang tidak punya pengharapan itu diawali dengan kondisi yang namanya helplessness. Apa itu helplessness? Pola belajar, jadi yang kita ulang-ulang ya saudara ya, membuat orang itu merasa tidak punya kendali atas situasi yang dialami, sehingga yakin apapun yang dilakukan gak akan berhasil. Dan helplessness itu akan berujung kepada yang namanya hopelessness. Jadi tahun 60-an ada satu penelitian Bapak Ibu Saudara oleh psikolog namanya Martin Seligman dan Stephen Meyer. Dia meneliti tingkah laku anjing. Dan anjing yang pertama itu dipasangin alat yang bisa menghentikan kalau dia di-strum. Jadi memang anjing ini mau dikasih strum tapi yang rendah. Jadi begitu di strum, anjing ini bisa punya alat sehingga strumnya itu berhenti. Jadi sementara dia diteliti, dia di strum, dia tetap beraktivitas karena strumnya bisa berhenti. Dia bisa bermain, dia bisa lari, dia asik-asik aja. Tetapi di satu kandang ada anjing yang tidak dipasangin alat untuk menghentikan strum. Setiap dia kena strum itu dia kaget, mulai coba lagi dia kena lagi dia kaget. Lama kelamaan Bapak Ibu Saudara, anjing yang kedua ini dia duduk-duduk, baring-baring, rebahan. Karena apa? Dia sudah belajar berulang-ulang. Kalau dia jalan ke sana ke setrum, dia pindah ke sana ke setrum. Akhirnya dia belajar bahwa apapun yang dilakukan dia tidak bisa kemana-mana. Dan saudara, bukankah seringkali kita lihat bahwa ada banyak orang sudah melamar kerja ditolak, ngelamar kerja ditolak, terus ditolak, lama-lama dia, aku ini memang nggak akan diterima di mana-mana. Pernah saya ketemu pria gitu ya, masih muda, kerja apa mas? Oh masih nganggur ceh, dia bilang gitu. Nggak ngelamar, oh sudah ceh, nggak ada yang diterima. Terus sekarang lagi nunggu lamaran yang mana? Enggak. Kenapa? Sudah ditolak. Seorang laki-laki kalau sering ditolak cewek lama-lama apa? Jangan-jangan jodohku cowok, masa gitu? Mungkin aku mau seperti Romo, tidak menikah. Orang seringkali belajar karena sering mereka mengalami kegagalan, makanya akhirnya berujung kepada putus asa. Zaman Yehezkiel juga begitu. Bangsa Israel kan sudah terlalu lama di dalam pembuangan di Babel dan percaya bahwa tidak ada masa depan. Tapi Tuhan bilang tulang-tulang itu bisa hidup kembali. Artinya harapan itu masih ada meski kondisi serasa mustahil. Saudara, saya lanjutkan kisahnya Elimelech. Elimelech dan dua anaknya mati. Dan kemudian Naomi pergi pulang kembali membawa satu menantunya yang namanya Ruth. Tahu Bapak Ibu Saudara arti nama Naomi? Menyenangkan, manis, santun. Tapi pada saat Naomi masuk ke Bethlehem, penduduk pada melihat, itu Naomi pulang, itu Naomi. Naomi bilang apa? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Apa artinya Mara? Pahit. Karena Naomi sudah belajar kehilangan di Moab. Dia sudah belajar kegagalan. Dia jauh-jauh pindah ke Moab, enggak membaik hasilnya.
tambah buruk, dia kehilangan semuanya. Bapak Ibu Saudara, harapan itu masih ada, dan harapan itu namanya Yesus. Kita baca ya di 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Jadi pengharapan kita itu bukan pada orang, bukan pada duit, bukan pada harta kita, bukan pada pemerintah. Ada kan yang pengusaha-pengusaha berharapnya sama pemerintah? Kalau nanti Prabowo diganti, nanti bisnisku akan begini-begini. Sekarang sih payah, nanti kalau sudah ganti pemerintahan, itu berharap pada pemerintahan. Ada banyak orang, pikirannya, hatinya itu tertuju pada orang. Pengharapannya bukan kepada Yesus, tetapi kepada orang, tambah di PHP. Jadi pengharapan kita itu bukan pada yang lain, hanya kepada Yesus. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan? Aku nggak punya pengharapan. Bagaimana aku bisa dapat pengharapan? Saudara harus tahu, pengharapan itu sudah ada di dalam diri kita. Pada saat kita menjadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, Dia tinggal di dalam hati kita, dan pengharapan itu ada di dalam diri kita. Yesus ada di dalam diri kita, dan pengharapan itu ada di dalam diri kita. Enggak kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Nah, masalahnya, kenapa kita ini kok tidak sadar bahwa kita ini punya Yesus, kita punya pengharapan? Kok nggak sadar? Supaya kita sadar bahwa kita ini masih punya pengharapan, saudara, yang pertama, bangunlah relasi dengan Tuhan. Saudara, kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, maksud saya bukan saudara berdoa 5 kali, makan 3 kali, bangun tidur, mau tidur. Bukan seperti itu. Membangun relasi dengan Tuhan itu sampai aliran-aliran hidup yang ada di dalam diri kita itu mengalir keluar. Kita baca di Yohanes 7 ayat 38 ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Kalau saudara ada Yesus, tapi kok kering, gak ada air yang keluar, pasti ada yang salah. Jadi kalau saudara cuma, aku sudah doa kok, kapan? Hari Jumat. Kapan? Pas doa pagi online. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Membangun relasi sampai kita keluar aliran-aliran air. Di dalam bahasa Yunani, aliran ini bukan aliran yang kecil, bukan tetes-tetesan air, tetapi aliran air yang besar. Dan sumbernya bukan dari luar, sumbernya ada di dalam, Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kita tidak perlu mencari pengharapan di luar, karena di dalam diri kita ada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita ini perlu membangun relasi itu diam di hadapan Tuhan, fokus kepada Tuhan, diam, membangun keintiman, biarkan Tuhan yang berbicara. Kalau orang lain berbicara, saudara tersinggung, biarkan Tuhan yang berbicara. Dan saudara tahu, kalau saudara lakukan itu terus menerus secara konsisten, saudara, waktu itu berlangsung itu tidak merasa terlalu lama. Awalnya 5 menit seperti 5 jam. Tapi terus kita lakukan, biar Tuhan bicara, Tuhan koreksi, Tuhan ingatkan. Dan juga supaya kita itu bisa merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ada banyak orang Kristen nggak merasa loh kalau Tuhan itu mengasihi. Makanya kita perlu berdiam diri di hadapan Tuhan sampai kita merasakan kasih Tuhan, sampai aliran-aliran air yang besar itu mengalir keluar dari kehidupan kita. Maka akan ada kesegaran. Orang-orang di sekitar kita pun akan tahu, akan bisa merasakan. Saudara, yang kedua, supaya kita ini bisa sadar bahwa kita ini punya pengharapan, kita perlu mengubah perspektif kita, POV kita, cara pandang kita itu perlu kita ubah. Bapak Ibu Saudara, perspektif itu cara pandang akan sesuatu atau situasi. Peristiwanya sama, tetapi perspektif orang bisa berbeda. Perspektif yang berbeda akan menghasilkan
respon yang berbeda juga. Dan perspektif yang berpusat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, akan menghasilkan iman, pengharapan, dan tindakan yang benar. Contohnya Bapak Ibu Saudara, misalnya Olive kalau datang HB kok mesti telat. Kemudian ada temannya mengoreksi, Liv, kau ini tiap HB mesti telat. Terus disiplinlah, kan yang lain-lain yang tua-tua tuh pada nunggu, kamu nih masih muda. Ini bukan sungguhan, ini ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Kamu nih cuman semangat pas nyari uang aja. Semangatlah pelayanan, telat-telat pelayanan. Itu dikoreksi oleh teman. Saudara, kita bisa punya perspektif yang gimana? Oh, aku diserang, dia nggak suka sama aku. Bisa begitu. Tapi juga bisa kita punya perspektif sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang ada di Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Itu perspektif. Kita belajar dari kisahnya Yusuf. Baca dulu di Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di dalam bahasa Inggrisnya dibilang begini Bapak Ibu Saudara, now don't be upset or blame yourselves because you sold me here, it was really God who sent me. Faktanya Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu dijual. Itu fakta. Semua juga tahu. Kita juga tahu itu fakta. Tetapi perspektif Yusuf gimana? Tuhan mengirim aku. Beda kan? Kenyataannya dia dijual, tetapi perspektif Yusuf berpusat kepada Tuhan. Dia bilang, untuk menyelamatkan satu bangsalah Tuhan mengirim aku. Coba saudara kalau di posisi Yusuf, apa yang saudara lakukan? Saudara akan, ini kesempatan balas dendam, ini kesempatan bikin keluargaku mati kelaparan. Betul? Saudara, Yusuf juga begitu. Sebetulnya dia bisa protes sama Tuhan, dia bisa komplain. Tuhan, mana mimpi yang Tuhan berikan ini? Mana visi yang Tuhan berikan? Aku dijual, aku dimasukkan sumur, dijual, difitnah, masuk penjara. Mana Tuhan? Bisa kan Yusuf seperti itu? Ada banyak orang Kristen juga begitu. Kecewanya sama orang. Yang menzolimi Yusuf siapa? Orang kan? Kita kan juga sering dikecewakan orang, tapi sasaran kita tuh ke Tuhan. Udah, aku nggak mau doa, nggak mau kesan, nggak mau ke gereja. Loh, kok Tuhan jadi sasaran? Padahal kita ada urusannya dengan manusia. Jadi perspektif yang benar itu bisa menghasilkan respon yang berbeda. Dan saudara, yang ketiga, supaya kita ini sadar bahwa ada harapan, sudah ada. Jangan atur Tuhan bagaimana caranya dia menolong kita. Saudara, janji Tuhan untuk menolong kita itu pasti. Jangan diragukan lagi. Itu pasti. Janji Tuhan untuk menyediakan keperluan kita itu pasti. Jangan curiga, jangan ragu-ragu. Tetapi bagaimana Tuhan menjawab doa kita, bagaimana Tuhan menyediakan, bagaimana Tuhan menolong kita, itu yang tidak bisa diprediksi. Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif, Tuhan yang banyak cara. Contohnya saudara, satu kali saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan aku minta kue. Saudara minta lagi, besoknya Tuhan aku minta kue. Besoknya lagi, Tuhan aku minta kue. Kok nggak dapat kue sih? Saudara mulai, aduh, putus asa nih, nggak dapat kue. Saudara berharap apa? Apakah saudara berharap kue jatuh dari langit? Saudara berharap ada yang nyuapin kue ke mulut saudara? Saudara tahu, bisa saja waktu itu saudara, Tuhan kasih tepung,
kasih terigu, kasih gula, kasih telur. Saudara yang terlalu malas untuk membuat kue. Jadi saudara, sebetulnya tuh kalau menjawab doa kita, Tuhan itu kreatif. Tuhan menjawab doa kita itu sambil mendidik kita, sambil membentuk karakter kita. Jadi saudara, kita tidak bisa atur Tuhan. Dia Tuhan. Kita ini siapa mau atur Tuhan? Dan saudara, karena kita mau atur cara Tuhan menjawab doa kita, sudah dijawab, kita tidak tahu. Mungkin saudara, saat ini saudara minta bertahun-tahun terobosan dalam hal keuangan. Aduh Tuhan, aku minta berkat, gak dijawab-jawab, tambah lama, kok enggak dapat, tambah memburuk. Saudara tahu, sebenarnya Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah berikan saudara kemampuan, Tuhan sudah berikan saudara kreativitas, kesempatan. Ada banyak orang itu Tuhan menjawab dengan kesempatan yang datang. Dia bilang, gak suka aku. Marketing, aduh aku gak bisa ngomong. Tuhan kasih kesempatan apa? Aduh aku gak bisa. Sebenarnya Tuhan sudah jawab berkali-kali, tetapi kita mau mendapatkan jawaban sesuai dengan pikiran kita, cara kita. Kita maunya apa? Cash di depan mata, betul? Ada orang salah kirim, salah transfer, sebelum kita nggak tahu, ada banyak nih, ya kan? Kita maunya yang gampang. Saudara mungkin minta sukses. Siapa sih yang nggak minta sukses? Semua orang juga kepengen sukses. Tapi saudara, aduh Tuhan, kok tambah nggak nyaman hidupku? Aku kok tambah sibuk, aku tambah nggak nyaman. Saudara, Tuhan kasih ketidaknyamanan karena sukses itu tidak bisa berdampingan dengan nyaman. Saudara berharap Tuhan menjawab sesuai dengan pikiran kita. Kita baca Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nggak bisa diselami jalan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Kita tidak perlu atur-atur. Yang jelas Tuhan pasti menolong kita. Dan saudara, tim musik bisa naik. Kita ini harusnya menjadi orang yang paling bahagia. Karena pengharapan itu sungguh ada, sudah disediakan. Dan janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Bagian mana yang selama ini masih kita lakukan sehingga kita itu tidak punya pengharapan? Mungkin saudara, selama ini saudara malas membangun relasi dengan Tuhan. Aduh, gak bisa bangun. Saudara tahu, hamba-hamba Tuhan yang bisa berdoa berjam-jam, bangun pagi, itu semua bukan ketawa-ketawa loh saudara. Bangun pagi ketawa-ketawa, langsung segar. Enggak, semuanya itu perjuangan, pergumulan. Karena kita itu selalu melawan kedagingan. Enggak ada, kami pun juga begitu. Senggol-senggolan dulu, siapa dulu yang bangun buka Acung yang biasa ini. Kadang-kadang kita tunggu-tunggu Acung kok gak miskol sambil rebahan, ketiduran lagi. Itu pergumulan setiap hari. Mungkin saudara selama ini malas membangun relasi dengan Tuhan. Saudara habiskan waktunya untuk scroll HP, TikTok, main game. Kalau main HP 1 jam 2 jam tidak terasa. Berrelasi dengan Tuhan 5 menit seperti kebakaran jenggot, seperti pantatnya seperti kena api neraka. Bapak Ibu Saudara mau melakukan hal itu dan tetap berharap saudara bisa melihat pengharapan. Iblis lebih pintar dari kita Bapak Ibu Saudara. Dia tawarkan banyak hal untuk mendistract fokus kita. Ada banyak hal, entah itu kesibukan, entah itu anak, entah itu HP, sehingga kita tuh tidak bisa membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua, mungkin saja saudara selama ini punya perspektif seperti dunia. Saudara selalu melihat segala sesuatu, aku nggak bisa, orang itu nggak suka sama aku nggak disapa, orang itu lagi. Selalu saudara melihat dari sudut pandang dunia. Saudara tidak bisa melihat sudut pandang saudara dari kebenaran firman Tuhan. Dan itu membuat kita tidak bisa melihat pengharapan yang sudah ada.
Mungkin selama ini saudara memposisikan Tuhan sebagai pemuas keinginan saudara. Saudara minta sesuai dengan keinginan saudara, caranya pun ingin seperti yang saudara mau. Nah, hari ini kita bertobat bersama-sama. Kita minta supaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita bisa melihat perspektif Tuhan, dan kita bisa melihat pengharapan itu sungguh ada. Amsal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini kepada Tuhan.